Al-Mawardi. Nah, Al-Mawardi eh, kita akan bahas siapa sebenarnya Mawardi, lalu kemudian kapan beliau hidup, lalu apa kontribusinya terhadap ekonomi Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah tadi kita sudah diskusi tentang ini. Nah, siapa Mawardi? Nama lengkapnya adalah Abu Al Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Habib Al Mawardi. Termasuk di sini adalah dikatakan juga ta'alibnya ya. Jadi pada Ali adalah Al Mawardi. Nah, dia lahir di tahun 1972 ya lalu kemudian ini menjadi menarik bahwa dia hidup di abad ke-10 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siapa sebenarnya Al-Mawardi ini? Al-Mawardi kalau kita perhatikan nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri As-Safi'i ya. Lahir di kota Basrah pada tahun 364 ya. Lalu kemudian ia wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 450 Hijriah ya, atau kalau di Masehinya adalah 1058 Masehi di kota Baghdad dalam usia 86 tahun. Jadi ya lumayan ya melebihi umur Rasulullah. Nah, berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i ini dipercaya memangku jabatan qadi. Nah, kalau minggu lalu kita bicara bahwa Abu Yusuf juga seorang qadi, Abu Ubaid juga seorang qadi, nah Al-Mawardi juga seorang qadi ya. Nah, setelah itu Al-Mawardi kembali ke kota Baghdad untuk beberapa waktu, kemudian diangkat sebagai hakim agung pada masa pemerintahan Khalifah Al-Qaim bi Amrillah Al-Abbasi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Al-Mawardi hidup ketika kondisi sosial politik dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi, sebagaimana kita sudah diskusikan tadi, ya, di mana kemudian para pemimpin pada masa itu lebih kemudian pro ya, terutama Bani Buai ini ya, mendukung Syiah, lalu kemudian masyarakatnya pada Sunni. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kekuasaannya hanya merupakan formalitas, sedang kekuasaan ini real berada di tangan Bani Buai dan orang-orang Turki. Awal kemunduran dari politik Bani Abbas adalah ketika Al-Mutawakkil berkuasa. Al-Mutawakkil adalah khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya orang-orang Turki dapat merebut kekuasaannya dengan cepat. Nah, setelah Al-Mutawakkil wafat, mereka yang memilih dan mengangkat khalifah. Dengan demikian kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas, meskipun mereka tetap memegang jabatan khalifah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah bagaimana kemudian kondisi politik? Nah seperti itu. Lalu kemudian apa saja kitab-kitabnya? Kitabnya adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah. Nah ini saya punya kitab Ahkam Sultaniyah ini, ya, ya tidak terlalu tebal lah bagi saya Ahkam Sultaniyah ini. Nah buku tentang tata pemerintahan. Nah di dalam buku Ahkam Sultaniyah ini, ya, pada dasarnya Al-Mawardi ya ingin ingin mengangkat pada masanya di sini adalah tentang pendapatan ya. Jadi dari mana pendapatan negara ya, lalu kemudian bagaimana memanfaatkannya. Nah, jadi Al-Mawardi lebih banyak bercerita di sini adalah tentang keuangan negara, terutama masalah sumber pendapatan dan belanja negara. Pembahasan tentang pendapatan negara tadi saya sudah jelaskan, ada namanya zakat, ada namanya ghanimah, ada namanya jizyah, ada kharaj ya. Dan itu termasuk di situ ada usur kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kedua adalah qawan al-wizarah, ketentuan-ketentuan kewaziran tentang kementerian. Lalu ketiga adalah tentang siasah al-muluk, strategi kepemimpinan raja. Lalu keempat adalah adab ad-dunya wad-din, tata krama kehidupan, politik, duniawi dan agamawi. Yang kelima adalah kitab Al-Hawi yang terhimpun, atau yang keenam adalah merupakan Al-Iqna. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah Imam Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa tugas-tugas negara dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara itu setidaknya ada 7 ya. Yang pertama adalah melindungi agama, lalu yang kedua adalah menegakkan hukum dan stabilitas, ini menjadi sangat penting. Lalu memelihara batas negara Islam, menyediakan iklim ekonomi yang kondusif, menyediakan administrasi publik, peradilan dan pelaksanaan hukum Islam,
lalu mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia, serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi itu menuntutnya. Dan yang ketujuh adalah membelanjakan dana Baitul Mal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita perhatikan lagi bahwa apa kitab-kitabnya tadi, pada dasarnya pemikiran ekonomi tersebut paling tidak pada 3 buah karya tulisnya. Yang pertama adalah Adab ad-Dunya wad-Din. Jadi kalau kita ringkas misalnya tadi ada berapa tadi? Ada 6. Maka dari 6 itu kalau dikupas lagi kira-kira, nah pada 3 kitab inilah kira-kira karya Al-Mawardi ini. Yang pertama adalah pada Adab ad-Dunya, ya, ad-Dunya wad-Din. Dalam kitab ini ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pencarian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Lalu yang kedua adalah Al-Hawi. Di dalam salah satu bagian kitab ini, ia secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Lalu yang ketiga adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah. Nah, dalam kitab inilah ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta institusi Hizbah. Masih ingat institusi Hizbah, Pak? Bapak Ibu sekalian? Apa Hizbah masih ingat? Minggu lalu kita sudah bahas, atau di masanya Umar bin Khattab kita sudah pernah bahas. Hizbah itu adalah merupakan lembaga kontrol pasar, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebuah lembaga, sebuah institusi yang digunakan untuk kalau terjadi kecurangan ya, dan berbagai macamnya, ya apa penyebabnya dan berbagai macamnya. Kalau di kita sekarang mungkin perpaduan beberapa lembaga kali ya, kepolisian, ya Kementerian Perdagangan, ya Pertanian dan berbagai macam yang selalu melakukan sidak misalnya sering kita ketahui. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini, ya yang Sultaniyah ini itu tentang pemerintahan dan administrasi. Berisi apa? Yang pertama adalah kewajiban. Nah, kewajiban penguasa yang seperti Pak Indra ceritakan tadi, ada 7 tadi tugas negara tadi. Lalu penerimaan dan pengeluaran publik, ya. Penerimaan negara tadi dari zakat, ghanimah. Ghanimah apa ghanimah Bapak Ibu sekalian masih ingat ghanimah? Harta rampasan perang ya. Lalu kemudian ada jizyah, pajak jiwa, ini bagi non muslim misalnya, ya. Karena mereka tidak bayar zakat, tidak ikut perang, maka mereka dikenakan jizyah. Ada kharaj, ada pajak tanah, ya, ada usur itu sejenis cukai ya, bea cukai ya, yang jumlahnya lah 1/10 ya dari modal. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, lalu kemudian pengeluaran. Nah, ini pengeluaran luar biasa. Jadi pemerintah menurut Al-Mawardi ya itu harus peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, salah satunya adalah tentu melalui Baitul Mal. Nah, jadi ada Baitul Mal, sebuah lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Nah, melalui Baitul Mal itulah kemudian pengelolaan negara dilakukan. Lalu kemudian tanah publik, tanah masyarakat, dan ini kita ketahui bahwa di situ ada, kita teruskan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf minggu lalu misalnya, ya tentang pajak ya, pada bab ini tentang pajak tanah atau kharaj ya, itu Al-Mawardi banyak sekali berbicara. Jadi kalau kita perhatikan bahwa pajak tanah atau kharaj ini menjadi perhatian juga bagi Al-Mawardi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah sama seperti sebelumnya lebih mementingkan bagaimana kesuburan tanah ya. Jadi menurut Al-Mawardi penilaian atas kharaj, penilaian atas pajak tanah itu harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak. Apa yang diperhitungkan menurut Al-Mawardi? Yaitu kesuburan tanah, ya, jenis tanaman, sistem irigasi, ya. Jadi ini menjadi sangat penting perhitungan-perhitungan itu. Lalu kemudian tanah umum, lalu kemudian prerogatif negara untuk menghibahkan tanah, prerogatif negara untuk mengawasi pasar, tugas dan fungsi muhtasib, lembaga Hizbah tadi, mengawasi pasar, menjamin kebenaran timbangan dan ukuran, mencegah penyimpangan transaksi dagang dan pengrajin dari ketentuan syariah,
Jadi luar biasa, diatur kira-kira bagaimana kemudian pasar berjalan sesuai dengan aturannya, artinya tidak ada kecurangan, tidak ada monopoli, atau yang kita kenal dengan istilah ekonomi syariah dengan istilah ihtikar, tidak boleh penimbunan dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kitab Adab Ad-Dunya Wad-Din merupakan karya tasawuf tentang budi luhur individu dalam perekonomian. Meliputi 4 mata pencarian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, industri. Nah, selain itu juga membahas hal yang dapat merusak budi luhur, yaitu ketamakan dalam bentuk penimbunan, kekayaan maupun menuntut kekuasaan. Ternyata kalau kita baca dari Al-Quran, ya, sejarah dari Nabi Adam sampai hari ini ada 3 yang menghancurkan orang pada dasarnya. Yang pertama adalah kesombongan, yang kedua adalah ketamakan atau rakus, yang ketiga adalah kedengkian. Dan kalau kita perhatikan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, 3 itu kira-kira yang menghancurkan setiap orang, termasuk menghancurkan yang menurut Al-Mawardi ini, yaitu ketamakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kitab Al-Hawi. Al-Hawi adalah tentang Al-Hawi Al-Mudharabah, merupakan studi perbandingan berbagai aliran hukum Islam tentang mudharabah atau bagi hasil. Nah, dari ketiga karya tulis tersebut, para peneliti ekonomi Islam sepakat menyatakan bahwa Al-Ahkam As-Sultaniyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Dalam kitab tersebut, Al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus pada bab 11, 12, dan 13. Masing-masing membahas tentang harta sedekah, harta fa'i, ya, dan ghanimah, serta harta jizyah dan kharaj. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah yang terakhir Al-Mawardi wafat pada tahun 1058 ya Masehi, menyatakan bahwa keadilan akan meningkatkan solidaritas, penegakan hukum, pembangunan negara, peningkatan kekayaan, pertumbuhan penduduk, dan keamanan negara. Dinyatakan pula tidak ada yang dapat merusak dunia dan kemanusiaan manusia lebih cepat dari ketidakadilan. Jadi ini menjadi luar biasa. Konsepnya adalah tentang pentingnya keadilan. Kalau kita bicara tentang Islam, apa itu adil? Adil tidak melebihkan, tidak mengurangi. Ketika kita mengurangi haknya rakyat, ketika kita mengurangi haknya orang lain, berarti boleh jadi seorang pemimpin tidak adil. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian tentang Al-Mawardi. Mudah-mudahan dengan mengenal Al-Mawardi, memahami konsepnya, dan mudah-mudahan dengan semangat untuk membaca kembali, tidak cukup hanya itu, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang Al-Mawardi lebih sering dikenal dengan tokoh pemikiran politik karena Ahkam Sultaniyah tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu tentang Al-Mawardi.